Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, Wilbert Ye tahu bahwa ada 4 jalur di paviliun harta berharga ini, yang disebut ruang kuning, ruang misterius, ruang bumi, ruang langit. Di setiap jalur, ada harta langka dari level yang sesuai yang disembunyikan. Di ruang misterius, harta misterius secara alami tersembunyi, dan Flame Elephant Beast Crystal juga termasuk dalam ruang ini. Qilian Zuo membawa Wilbert Ye sampai ke ruang misterius. Tidak ada yang menjaga tempat ini, karena terlalu tertutup, hampir tidak ada yang mengetahuinya kecuali pejabat tinggi paviliun harta berharga, tapi kali ini ceroboh. Menyentuh mekanisme dinding batu, pintu batu terbuka, dan aura pembunuh mengalir ke wajah. Hati-hati, Wilbert Ye waspada untuk pertama kalinya, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Qilian Zuo, menggunakan tubuhnya sebagai bantalan punggung, dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Cici, 2 pisau terbang menggosok bagian atas kepala mereka dan terbang, dan kekuatan spiritual yang melekat pada mereka cukup untuk memotong kepala prajurit tingkat pembekuan darah kelima. Aroma samar menyebar, Wilbert Ye sedikit mabuk, dan wajah Qilian Zuo sudah memerah. Wilbert Ye tidak tega untuk menghargai hal-hal ini sekarang. Dia bangun dengan cepat dan melindungi Qilian Zuo di belakangnya. Pada saat yang sama, matanya melihat kedua pisau terbang. Di atas pisau terbang, kekuatan spiritual berjalan sangat cepat bahkan menembus dinding 10 inci. Jangan lindungi aku seperti ini, jangan lupa, aku juga seorang pendekar. Qilian Zuo berkata, berdiri di belakangnya, melihat debu yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Mereka semua adalah pembunuh, dan Nona Zuo masih berdiri di belakang untuk menyaksikan pertempuran. Dengan mengatakan itu, Wilbert Ye mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan melangkah maju, menghalangi Qilian Zuo. Asap dan debu menghilang, dan dapat dilihat bahwa 2 pembunuh berpakaian hitam siap untuk pergi. Salah satunya memegang kristal roh merah menyala di tangannya, dan Qilian Zuo memperhatikan Flame Elephant Beast Crystal pada pandangan pertama. Hantu gajah raksasa, menginjak tanah, sangat megah. Itu adalah Flame Elephant Beast Crystal, dan mereka benar-benar mencurinya. Qilian Zuo mengerutkan kening. Wilbert Ye tersenyum sedikit, mengulurkan telapak tangannya ke depan, menatap mereka berdua dan berkata, di siang hari bolong, bukan kebiasaan yang baik untuk masuk dan mencuri. Saudara-saudara kita tidak hanya akan mencuri, tetapi juga membunuh orang hari ini, bahkan tingkat pembekuan darah ketiga berani mengurusnya. Keduanya berada di tingkat pembekuan darah ke-6, yang jauh lebih tinggi dari Wilbert Ye, dan Wilbert Ye terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun, jadi mereka tidak perlu takut. Jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Aku pikir gadis di belakangnya tidak buruk, dan dia sangat tampan. Ketika anak ini terbunuh, gadis ini akan menjadi milik saudara kita. Keduanya tersenyum kejam, dan angin tinju menyapu wajah Wilbert Ye. 2 dari tingkat pembekuan darah ke-6, jika aku tidak menembus tingkat pembekuan darah ketiga, atau jika aku tidak membuka nadi, itu akan sangat sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang, di mataku, kamu tidak berbeda dari orang biasa. Wilbert Ye menyapu angin tinju pria berbaju hitam di punggungnya, dan lengannya sangat tertekuk. Di bawah tatapan luar biasa keduanya, Wilbert Ye melengkung ke kiri dan ke kanan, dan telapak tangannya menempel di dada keduanya. Ledakan. Mereka melambaikan telapak tangan mereka dari kiri dan kanan, mengejutkan keduanya. Energi dan darah di tubuh mereka bergolak, dan mereka berdua menatap Wilbert Ye dengan heran. Aku ingat, anak ini adalah tuan muda kelima. Kudengar dia tidak berguna, tetapi mengapa dia begitu kuat sekarang? Pada saat ini, Wilbert Ye tidak mengenakan topeng kulit manusia, dan salah satu pembunuh mengenalinya. Karena kamu mengenaliku, maka kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Wilbert Ye menggerakkan otot-ototnya dan membuat suara, kick boom, dan knock boom, menyeringai seperti binatang pembunuh. Mereka berdua merasa kedinginan di hati mereka, dan beberapa kata muncul di antara gigi mereka, kamu benar-benar membuka nadimu. Selamat, kamu melakukannya dengan benar,
tetapi kamu masih harus mati. Kata-kata itu jatuh, Wilbert Ye mendekat, menekuk lengannya dan melemparkan tinjunya, memukul wajah seorang pembunuh. Wajahnya terdistorsi, mulutnya penuh darah, dia kehilangan beberapa gigi, dan tubuhnya terbang keluar dan mengenai dinding batu di ruang misterius. Pada saat yang sama, dia membungkuk dan membungkuk, kekuatan spiritualnya mengumpulkan langkah kakinya, dan menendang kaki orang lain dengan keras. Hanya terdengar klik, dan tulang kaki si pembunuh terbelah oleh tendangannya. Setelah teriakan, mereka berguling di tanah dengan kaki di lengan. Dalam 2 pukulan, 2 prajurit tingkat pembekuan darah ke-6 dilenyapkan, bahkan Jilian Zuo tidak bisa melakukannya. Kekuatan Tuan Muda Wilbert telah meningkat lagi. Melihat Wilbert Ye dari belakang, Jilian Zuo bisa merasakan momentum ledakan Wilbert Ye tumbuh. Sangat tidak pantas bagi keluarga Ye untuk meninggalkannya. Dengan desahan dalam hatinya, Jilian Zuo berjalan. Serahkan Flame Elephant Beast Crystal. Meskipun Wilbert Ye mengalahkan mereka berdua, pembunuh yang memegang Flame Elephant Beast Crystal tidak berdamai. Jejak kekejaman melintas di matanya, dan kemudian dia melemparkan Flame Elephant Beast Crystal itu ke dinding yang berlawanan, dan pada saat yang sama mendesak seberkas energi spiritual juga menghantam Flame Elephant Beast Crystal. Flame Elephant Beast Crystal itu rapuh, dan jika terkena dampak parah, itu pasti akan hancur, membuatnya tidak berguna. Apa yang tidak bisa kami dapatkan, bahkan jika dihancurkan, itu tidak akan diserahkan kepadamu lagi. Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak, bahkan jika mereka gagal, mereka akan menghancurkan Flame Elephant Beast Crystal itu. Tangan Wilbert Ye cepat, dan dia berbalik untuk mengambil Flame Elephant Beast Crystal, tapi sayangnya dia masih setengah langkah di belakang. Tepat ketika cahaya berapi-api berkedip dan Flame Elephant Beast Crystal hendak menabrak dinding, cahaya terang tiba-tiba muncul, membungkusnya, dan kemudian Flame Elephant Beast Crystal itu menghilang dari udara tipis. Serangan itu secara alami dinetralkan oleh Wilbert Ye. Adegan aneh ini membuat semua orang yang hadir bingung, bahkan Wilbert Ye tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Wilbert Ye melangkah maju, meraih kerah si pembunuh, dan memarahi dengan marah. Pembunuh itu tampak ketakutan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Nak, Flame Elephant Beast Crystal yang menyala itu ada di sini bersamaku, jangan khawatir, aku akan menyimpannya untukmu dulu. Tiba-tiba sebuah suara datang, itu adalah iblis kuno yang menelan naga. Ekspresi Wilbert Ye menjadi aneh, dan kemudian dia menghela nafas lega. Sekarang tidak nyaman untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, jadi dia menoleh dan berkata, Nona Zuo, aku menyerahkan kedua orang ini ke paviliun harta berharga. Jilian Zuo tampaknya tidak peduli tentang keberadaan Flame Elephant Beast Crystal. Dia menyapanya dengan senyum, dan berkata, Tuan Muda Wilbert, panggil aku kakak Jilian di masa depan, panggilan Nona Zuo terlalu asing. Jelas, dia menemukan bakat luar biasa Wilbert Ye dan ingin lebih dekat dengan Wilbert Ye. Kehilangan Flame Elephant Beast Crystal tingkat tinggi dari peringkat yang mendalam dapat lebih jauh menemukan bakat Wilbert Ye dan lebih dekat dengannya, ini sangat berharga. Wilbert Ye secara alami tahu apa yang dipikirkan Jilian Zuo, jadi dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan banyak menyusahkan kakak Jilian mulai sekarang. Tidak masalah, kata Jilian Zuo, menatap kedua pembunuh itu, matanya menjadi acuh tak acuh. Aku akan menyerahkan kedua orang ini pada paviliun harta berharga. Jilian Zuo menyerahkan 2 pembunuh itu kepada atasan saja. Adapun bagaimana menghadapi mereka, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di ruang rahasia, Wilbert Ye memusatkan energinya dan memasuki kondisi kultivasi. Wah! Cepat masuk dan temukan sesuatu yang bagus. Dalam seruling giok putih, suara naga menelan iblis kuno keluar, Wilbert Ye sedikit ragu, dan kesadaran spiritualnya memasuki seruling giok putih. Di paviliun, Wilbert Ye melihat ke sungai besar, seekor ular abu-abu kecil menjulurkan kepalanya ke sungai,
meludahkan huruf ular dan berbicara dengan kata-kata manusia. Hei, Flame Elephant Beast Crystal itu benar-benar hal yang baik. Setelah menyerap kekuatan spiritualnya, aku merasa sangat segar. Jika kamu bisa memberiku Flame Elephant Beast Crystal, sebagian dari kekuatannya dapat dipulihkan. Wajah Wilbertie tiba-tiba menjadi muram. Kamu menelan kekuatan spiritual dari Flame Elephant Beast Crystal. Karena kamu mengambil sesuatu dari orang lain, kamu harus mengembalikannya kepada orang lain. Apa perbedaan antara kamu dan kedua pembunuh itu? Wilbertie bertanya dengan wajah abu-abu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ular kecil itu mengeluarkan huruf ular, melayang sedikit ke depan, dan melanjutkan, jika aku tidak menyerang pada waktu itu, maka Flame Elephant Beast Crystal akan rusak. Jadi aku mengambilnya. Wilbertie menggertakkan giginya, tetapi apa yang dikatakan makhluk abu-abu ini sama sekali tidak salah. Dalam hal ini, diperkirakan Flame Elephant Beast Crystal itu akan hancur. Nak, jangan bilang aku tidak baik padamu. Meskipun aku menyerap kekuatan spiritual dari Flame Elephant Beast Crystal, aku meninggalkanmu dengan sesuatu yang lebih baik. Ular kecil itu membuka mulutnya dan meludahkan lampu merah. Gelombang panas menghantamnya, seperti seberkas panas bersuhu tinggi yang mengembun ribuan derajat, dan melesat ke arah Wilbertie. Wilbertie mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, dan seberkas cahaya mengenai tangan Wilbertie, tapi itu berubah menjadi belah ketupat seukuran ibu jari kelingking dengan sudut yang tidak rata. Cahaya merah yang menyilaukan membuat Wilbertie tidak bisa membuka matanya. Setelah beberapa napas penyesuaian, Wilbertie hampir tidak bisa melihat kristal berbentuk berlian yang muncul di depannya. Begitu dia melihatnya, Wilbertie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya ke tangannya. Ini adalah sumsum binatang api. Wilbertie berkata dengan penuh semangat, apakah kamu menemukan sumsum binatang api yang kamu temukan setelah menyerap kekuatan spiritual dari Flame Elephant Beast Crystal? Ular kecil itu menyelam ke dalam air tanpa menjawab Wilbertie, membuat Wilbertie bersemangat di tempat. Yang disebut sumsum binatang api hidup dengan Flame Elephant Beast Crystal, tetapi kekuatan atribut yang dikandungnya lebih murni dan lebih kuat. Itulah sebabnya Wilbertie, yang sangat merah dan berduri, tidak bisa membuka matanya. Merasakan suhu di sumsum binatang api, bahkan Wilbertie tidak bisa membantu tetapi tergerak. Dengan berkah dari ilmu bela diri 9 harimau, tingkat pertama, kekuatan fisiknya dan tingkat pengecoran nadi kedua mampu bertarung bersama, tetapi tinju apinya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, yang akan membuatnya agak menderita dalam pertempuran. Dan dengan sumsum binatang api ini, Wilbertie dapat menyempurnakan tinju api, sehingga dapat mengerahkan kekuatan sejatinya. Memikirkan hal ini, kesadaran spiritual Wilbertie langsung tertinggal di seruling giok putih. Dia tidak perlu pergi berlatih, dan butuh 4 kali lebih banyak waktu daripada dunia luar. Mengapa tidak melakukannya? Wilbertie melangkah di paviliun, menghentakkan kaki kirinya keras-keras, tubuh bagian atasnya tegak, tangan kirinya mengepal dan tangan kanannya membentuk telapak tangan. Tinju api. Mengambil langkah tajam, Wilbertie melipat tangan kanannya, mengubah telapak tangannya menjadi kepalan, dan kekuatan api bergetar. Bang, bang, bang. Api masuk ke sungai, dan semburan air tiba-tiba memercik, dan kolom air setinggi 3 meter. Itu tidak cukup. Wilbertie menggelengkan kepalanya dan berkata, tinju api saat ini hanya dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa dari seni bela diri tingkat kuning, tetapi bagaimana mungkin seni bela diri yang lahir dari ilmu bela diri 9 harimau, hanya memiliki kekuatan ini, bahkan jika itu hanya seni bela diri tingkat pertama juga harus memiliki kekuatan menyerang tingkat misterius kelas bawah. Bagaimanapun juga, ilmu bela diri 9 harimau terlalu mendominasi dan sangat agresif. Tinju api ini tentu saja tidak bisa melemahkan momentumnya. Cobalah dengan sumsum binatang api. Memikirkan hal ini, Wilbertie meletakkan sumsum api binatang di depannya dan membiarkannya melayang di udara, menghadap ke sungai besar. Wilbertie mengambil langkah dan melambaikan tinju api. Tinju api. Cici.
Setelah tinju api yang mengamuk melewati sumsum api binatang, api menjadi terang, dan hanya dalam sekejap, ada peningkatan kekuatan serangan yang tinggi. Boom, boom, boom. Tinju api yang mengamuk menabrak air sungai, mengaduk pusaran satu persatu, dan akhirnya dengan ledakan kolom air setinggi 10 kaki meledak. Kejam. Kekuatan serangannya hampir 3 kali lipat. Wilbert Ye memegang sumsum binatang api dan menelannya ke dalam perutnya dalam satu gigitan. Sensasi terbakar menyebar di perutnya. Jika seseorang melihat Wilbert Ye secara langsung menelan sumsum api binatang ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Wilbert Ye adalah orang gila. Belum lagi tingkat pembekuan darah, bahkan pendekar di alam Yuan yang sebenarnya tidak akan berani menelan sumsum binatang api ini. Mata Wilbert Ye penuh dengan api, dan seluruh tubuhnya menjadi panas, seolah-olah dia berada di dalam kompor bersuhu tinggi. Kitab Seribu Cahaya. Wilbert Ye mengertakkan gigi dan bersikeras, menjalankan Kitab Seribu Cahaya, melindungi tubuhnya, jejak kehangatan menutupi lapisan api, dan secara bertahap menenangkannya. Hal ini tidak boleh terburu-buru. Dengan kekuatanku saat ini, terlalu sulit untuk mengendalikan sumsum binatang api ini. Wilbert Ye akhirnya duduk bersila dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerap kekuatan sumsum binatang api. Itu berlangsung selama 6 jam sebelum tubuh Wilbert Ye perlahan terbiasa. 2 jam kemudian, Wilbert Ye menghentikan pengoperasian Kitab Seribu Cahaya dan secara bertahap menjadi tenang. Di seruling giok putih, 8 jam, di luar, 2 jam. Wilbert Ye perlahan membuka matanya, dan di pupilnya, ada nyala api samar yang terbentuk. Sumsum binatang api dari binatang di tingkat pengecoran nadi tidak dapat dinikmati bahkan oleh para pendekar tingkat pengecoran nadi, dan juga keluarga besar di kota Tianyun tidak bisa. Wilbert Ye mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan akhirnya menggunakan itu padanya. Tinju api. Pukulan acak menghantam sungai. Sesaat tenang. Setelah beberapa saat, ada ledakan yang keras, dan seluruh permukaan sungai mulai bergolak, dan kemudian kolom air sekitar 10 kaki mengalir ke atas. Hanya pukulan acak, kamu dapat memercikkan kolom air setinggi 10 kaki, tingkat pembekuan darah ke-8, dan ada perkelahian, jika kamu menggunakan semua kekuatanmu, setidaknya dapat memercikkan kolom air setinggi sekitar 15 kaki, dan kamu tidak takut dengan tingkat pembekuan darah ke-8. Wilbert Ye percaya pada dirinya sendiri. Setelah berkultivasi, kesadaran spiritual Wilbert Ye kembali ke tubuhnya. Ruang rahasia itu sunyi, dan dia sendirian, tetapi makanan yang tersisa di atas meja batu menunjukkan bahwa seseorang telah datang. Sepertinya ada catatan lain. Tuan Muda Wilbert, ada beberapa makanan di atas meja. Cillian melihat Tuan Muda Wilbert sedang berlatih, jadi dia tidak berani mengganggu. Jika Tuan Muda Wilbert bangun, maka kamu bisa istirahat sebentar. Ketika pelelangan dimulai, Cillian akan kembali untuk memberitahu Tuan Muda Wilbert. Wilbert Ye tersenyum sedikit dan menelan sumsum binatang api itu. Bahkan, dia sudah bisa memuaskan rasa laparnya. Sekarang dia tidak terlalu lapar. Hanya ada 1 hari tersisa sampai pelelangan, dan sekarang dia perlu mengalihkan perhatiannya ke ini.